Cek 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 cek. Halo sobat ini, kita gas lagi dah Shenlang ya. Yuk langsung aja gaskan. Tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Oke, yuk langsung aja gaskan lagi dah Shenlang ya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shenlang pada akhirnya dia berhasil menghukum si koruptor, yaitu Pak Tua Wen, setelah dia mengambil 30.000 koin emas yang dimiliki oleh keluarga Jin. Nah di sini Shenlang dia tidak langsung menghukumnya dengan tangannya sendiri, tapi dia memanfaatkan hukum keluarga yang dimiliki oleh keluarga Xu. Dalam arti lain di sini keluarga Xu lah yang langsung menghukum Pak Tua Wen, tidak melalui peradilan umum. Dan setelahnya tentunya Shenlang dia pun mendapatkan apresiasi dari patriark keluarga Jin, dan itu membuat patriark dia pun bertanya kepada Shenlang apa yang diinginkan oleh Shenlang, mengingat Shenlang telah berkontribusi sangat luar biasa untuk keluarga Jin. Dan untuk Shenlang yang dia inginkan adalah meminta kepada patriark untuk berbicara kepada Mulan agar Mulan mau nurut semua apa yang telah diucapkan oleh Shenlang. Dan jika Mulan tidak mau nurut dengan apa yang dia ucapkan, maka tangkap Mulan dan ikat dia dan taruh di kamar pengantin, ucap dari Shenlang. Ya itu sih memang maunya Shenlang. Ya itu cuma sebuah harapan aja sih. Tapi yang dia ucapkan adalah di sini Shenlang mengatakan kalau dia nggak bisa menerima hadiah atau apapun itu. Jadi nggak perlu ucap dari Shenlang. Tapi di sini untuk patriark dia pun tetap akan memberikan hadiah kepada Shenlang. Dan karena patriark menawarkan sebuah hadiah, di sini Shenlang dia pun mengatakan jika memang diperlukan hadiah, maka hadiahnya adalah izinkan dia keluar dari rumah ini. Ucap dari Shenlang yang ingin status dari tahanan rumah dicabut. Tapi mendengar kalau Shenlang ingin keluar membuat patriark dia berpikir kalau Shenlang nanti dia keluar pasti dia nanti akan cari masalah aja. Dan itu membuat patriark dia pun tidak mengizinkan Shenlang, dan dia justru malah kini akan memberikan 300 hektar tanah untuk warga dari Shenlang agar bapaknya Shenlang bisa menjadi bangsawan. Ucap dari Pak Tua itu yang membuat Shenlang dia pun kaget. Apa? 300 hektar tanah. Di sini ketika Shenlang ingin melakukan sebuah negosiasi, patriark enggak peduli dan dia langsung meninggalkan Shenlang yang membuat Shenlang halah. Dia nggak punya alasan untuk dapat keluar dari tempat ini. Dan di sisi lainnya di waktu yang sama saat ini Nona Mulan dia sedang mandui, dan dia sedang mandui bersama dengan pelayannya. Dan di sini Nona Lobing dia pun mengatakan kepada Nona Mulan tentang apa yang telah dilakukan oleh Shenlang yang sungguh sangat luar biasa, berhasil membongkar kasus korupsi yang ada di mansion ini, dan itu adalah sesuatu yang sungguh luar biasa. Dan untuk Nona Mulan dia pun tidak menyangka kalau ternyata Shenlang secerdas itu. Selain itu juga di sini Nona Lobing dia juga mengatakan kepada Nona Mulan kalau Shenlang sebelumnya pernah sempat menggoda dirinya, hingga membuat Nona Mulan dia pun agak sedikit kesal ketika dia mendengar kalau Shenlang telah mencoba untuk dapat menggoda pelayan pribadinya. Padahal sebelumnya Nona Mulan dia juga sempat memberikan pelayan pribadinya untuk menemani Shenlang di malam pengantin. Tapi dia nggak suka ketika dia mendengar kalau ternyata Shenlang mencoba untuk dapat menggoda pelayan pribadinya. Ucap dari Nona Mulan, dan itu membuat Nona Mulan pada sore harinya dia pun datang menemui Shenlang. Dan untuk Shenlang ketika dia melihat Nona Mulan di sini, dia pun tahu kalau sepertinya Nona Mulan memiliki sebuah rencana yang enggak benar, dan itu membuat Shenlang dia pun takut jika saja Nona Mulan melakukan sesuatu yang tidak-tidak, dan itu membuat Shenlang dia pun memutuskan untuk kabur dari Nona Mulan. Dan setelah dia menyapa Nona Mulan di sini Shenlang mencoba untuk dapat kabur, tapi ketika Shenlang ingin kabur di sini ya Nona Mulan tidak akan mengizinkan Shenlang kabur begitu saja. Mana Nona Mulan dia pun mengatakan kepada Shenlang kalau dia ingin mengajak Shenlang sedikit bermain di bagian bawah, dan itu membuat Shenlang dia pun berpikir, "He, bermain di area bawah? Main apa ini?" pikir dari Shenlang. Dan ketika Shenlang dia melirik ke arah bagian bawah dari Nona Mulan, membuat dirinya pun langsung mimisan ketika dia melihat wah, bagian bawah milik Nona Mulan ini luar biasa. Dan di sini Nona Mulan dia mengatakan kepada Shenlang kalau dia akan mengajak Shenlang bermain. Dan itu membuat Shenlang dia pun sempat berpikir tentang permainan apa yang sedang diinginkan oleh Nona Mulan. Dan itu membuat Shenlang alam bawah sadarnya pun mengatakan kalau ini adalah sebuah perangkap, tapi nalarnya berpikir kalau ini adalah sesuatu yang luar biasa, hingga membuat Shenlang dia pun bingung apa yang harus dia lakukan, hingga pada akhirnya dia pun mengikuti permainan yang diminta oleh Nona Mulan. Dan ternyata permainan yang diberikan oleh Nona Mulan bukanlah permainan yang dibayangkan oleh Shenlang. Dan ternyata permainan dari Nona Mulan adalah permainan senam lantai, hingga membuat Shenlang tubuhnya pun benar-benar dipaksa untuk elastis, dan itu adalah sesuatu yang benar-benar menyakitkan bagi Shenlang. Bijiku kejepit, ucap dari Shenlang. Namun melihat Shenlang yang tersiksa seperti ini membuat Nona Mulan dia pun tersenyum. Dan untuk Shenlang dia pun kapok ketika dia
mendapatkan perilaku seperti itu. Dan di sini Shelang dia pun tahu kalau semua ini pasti karena Nona Mulan sedang mencoba untuk dapat menghukum dirinya, dan itu membuat Shelang dia pun langsung memohon ampun kepada Nona Mulan yang telah memberikan sebuah hukuman kepada dirinya. Dan itu membuat Shelang dia pun meminta maaf, dan dia juga mengaku kalau dia udah salah walaupun dia nggak tahu dia salah di bagian mana. Dan untuk Nona Mulan dia pun bertanya dan juga tersenyum. Hei, salah? Apa maksudmu salah? Apakah kau pernah melakukan sebuah kesalahan? Ucap dari Nona Mulan yang pura-pura. Dan untuk Shelang, dia pun tahu kalau Nona Mulan coba untuk dapat menghukum dirinya, dan dia nggak peduli dia salah di bagian apa, dan dia nggak tahu salah di mana, tapi dia tahu kalau Nona Mulan sedang menghukumnya. Maka dari itulah Shelang dia tetap meminta maaf kepada Nona Mulan, dan itu membuat Nona Mulan dia berujar, oh jadi kau sudah tahu kalau kau itu salah? Ucap dari Nona Mulan. Dan untuk Shelang, sebenarnya salah yang mana? Ucap dari Shelang yang juga bingung sebenarnya dia ada yang salah di mana. Dan di sini Nona Mulan mengatakan kalau Shelang salah karena dia telah menggoda pelayan pribadiku. Ucap dari Nona Mulan yang membuat Shelang, he, dia nggak senangkah ketika aku menggoda pelayannya? Apakah jangan-jangan dia memiliki perasaan dengan pelayannya sendiri? Diam dari Shelang, dan dia berpikir apakah jangan-jangan Nona Mulan memiliki fetish seperti itu? Pikir dari Shelang. Tapi melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh Shelang membuat Nona Mulan dia pun berpikir apa jangan-jangan Shelang ini dia berpikir kalau aku tidak, dia pasti berpikir terlalu jauh. Ucap dari Nona Mulan yang membuat Nona Mulan juga jadi malu. Tapi Shelang dia pun mengatakan, istriku, jangan khawatir. Aku tidak pernah mengatakan sesuatu kepada orang lain, dan aku tidak pernah mendiskriminasimu tentang ini semua. Ucap dari Shelang yang membuat Nona Mulan dia pun kesal dengan Shelang yang udah salah paham, dan itu membuatnya ingin memberikan pelajaran kepada Shelang. Dan ternyata benar, Shelang mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari Nona Mulan, hingga Shelang pun harus melanjutkan latihan senam lantai miliknya. Dan pada malam harinya Shelang pun langsung tertidur lelap karena dia kecapean. Dan melihat Shelang yang meringkuk seperti ini membuat Nona Mulan dia pun tersenyum karena ini terlihat cukup imut. Dan dia juga mengatakan kalau Shelang terlihat seperti seorang bayi. Ucap dari Nona Mulan. Dan sebelum pergi meninggalkan Shelang, di sini Nona Mulan sempat memberikan kecupan selamat malam sebelum pada akhirnya dia pergi meninggalkan Shelang. Dan untuk Shelang ternyata dia enggak turu, dia pura-pura turu doang. Dan dia kembali membuka matanya dan dia tahu kalau ini adalah waktunya bagi dirinya untuk dapat kabur dari tempat ini. Tapi sebelum dia kabur tentunya dia juga harus menyiapkan segalanya karena dia tahu sudah waktunya bagi dirinya untuk kembali berurusan dengan si bandit tua itu. Ucap dari Shelang. Dan langkah pertama yang harus dilakukan oleh Shelang adalah menggunakan benda ini, sebuah bubuk ajaib yang telah disiapkan oleh Shelang. Dan ini adalah bubuk ajaib yang dapat membantu dirinya menjalankan rencananya. Tapi sebelum pergi, di sini Shelang juga harus mengambil beberapa perlengkapan lainnya pula. Dan itu adalah perlengkapan yang dimiliki oleh Nona Mulan. Sedangkan di sisi lainnya di pusat kota saat ini terjadilah pertemuan kembali antara Tuan Kota bersama dengan si bandit tua. Dan di sini mereka pun mendapatkan kabar kalau ternyata Pak Tua Xu Wenzhou telah kek oleh Shelang. Dan itu tentunya membuat mereka pun tidak menyangka kalau ternyata Shelang sampai dapat melakukan hal gila seperti ini. Tapi ketika mereka sedang berdiskusi, di sini mereka pun mendapatkan sebuah kunjungan dari seorang pelayan yang melaporkan kalau saat ini Gubernur Jenderal telah datang mengunjungi wilayah ini. Dan itu tentunya membuat kedua orang tua ini mereka pun tahu kalau sepertinya sudah saatnya bagi mereka untuk melancarkan rencana selanjutnya. Ucap dari kedua orang tua ini. Dan untuk Tuan Kota dia pun meminta kepada si bandit Tian untuk segera mengatur rencana dan menyiapkan segalanya karena rencana besar mereka akan dimulai besok malam. Ucap dari Tuan Kota. Sedangkan di sisi lainnya pada pagi harinya di sini Nona Mulan dia pun kembali berlatih seni bela diri. Dan ketika dia sudah berlatih di sini dia pun cukup lelah, dan ketika dia ingin mandi membersihkan badan di sini dia pun mencari di mana pakaiannya, tapi ternyata enggak ada, hilang. Dan itu membuat Nona Mulan dia pun bertanya kemana pakaiannya. Dan untuk Nona Luobing dia pun mengatakan enggak tahu padahal pakaian itu digantung sebelumnya. Dan itu membuat Nona Mulan dia berpikir apakah jangan-jangan pakaian dia diambil oleh Shelang. Pikir dari Nona Mulan mengingat yang sebelumnya datang ke tempat dirinya adalah Shelang. Itu membuat Nona Mulan dia berpikir apakah Shelang dia memiliki sebuah fetish yang aneh pula. Pikir dari Nona Mulan juga. Dan setengah jam kemudian kini sarapan pagi bersama Shelang dan juga Nona Mulan. Tapi di sini Nona Mulan dia nggak berani bertanya kepada Shelang tentang
pakaian itu karena dia takut nanti Shelang jadi malu dan dia juga jadi nggak nyaman dengan Shelang, jadi dia nggak berani mengatakan sesuatu kepada Shelang. Tapi dia juga penasaran kemana bajunya, apakah jangan-jangan dipakai oleh Shelang, pikiran dari Nona Mulan. Tapi melihat Nona Mulan yang melirik ke arah dirinya membuat Shelang dia pun bertanya ada apa. Dan di sini Shelang juga bertanya apakah Nona Mulan saat ini badannya pegel-pegel atau gimana gitu, karena terlihat sepertinya agak sedikit kaku, ucap dari Shelang. Dan di sini Shelang pun juga menawarkan apakah mau dipijit. Dan untuk Nona Mulan dia pun mengizinkan Shelang untuk dapat memijit dirinya. Dan ketika Shelang dia memijit Nona Mulan, di sini Shelang pun biasa aja sih. Tapi untuk Nona Mulan dia pun merasakan kalau pijitan yang diberikan oleh Shelang sungguh sangat luar biasa. Dan di sini Nona Mulan dia pun benar-benar menikmati ini semua. Tapi ternyata Shelang melakukan ini semua bukan cuman untuk membantu Nona Mulan, tapi tentunya ada udang di balik bakwan, di mana Shelang dia pun mengatakan kalau saat ini dia membutuhkan bantuan dari Nona Mulan. Dan itu membuat Nona Mulan dia pun bertanya, mau apa? Tanya dari Nona Mulan. Di sini Shelang dia pun mengatakan kalau dia ingin pergi keluar istana. Tapi sayangnya Nona Mulan dia mengatakan kalau sebelumnya Patrick telah memberitahukan kepada dirinya agar Shelang nggak boleh keluar dari istana. Ucap dari Nona Mulan hingga membuat Shelang di sini dia pun kembali mengambil tangannya dan dia nggak sudi membenci Nona Mulan. Dan dia pun langsung ngacir pergi meninggalkan Nona Mulan. Dan dia juga mengatakan istriku ada sesuatu yang harus aku lakukan, jadi aku pergi dulu. Ucap dari Shelang yang meninggalkan Nona Mulan, yang membuat Nona Mulan dia pun kesal juga dengan Shelang. Kenapa dia tiba-tiba aja merubah sikapnya seperti itu. Benar-benar menyebalkan. Ucap dari Nona Mulan yang sepertinya mulai suka sama Shelang kah? Entahlah. Dan ternyata untuk Shelang dia nggak pergi kemana-mana, tapi dia pergi menemui permaisuri. Dan di sini Shelang dia pun memberikan dan juga membuatkan sebuah masker untuk permaisuri. Dan selain itu juga Shelang dia juga memijit ibu suri ini. Dan di sini Shelang dia juga mengatakan kalau bagi seorang wanita kulit wajah adalah yang terpenting. Di sini Shelang dia juga mengatakan kalau dia telah menyiapkan 7 lembar masker untuk permaisuri, tapi sayangnya cuma ada 5 saat ini. Dan itu membuat permaisuri dia pun berpikir apakah jangan-jangan duanya lagi diambil oleh Nona Mulan. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Shelang. Di sini Shelang dia juga mengatakan kalau masker ini sangat luar biasa dan sangat penting bagi seorang wanita, dan jika rutin memakainya maka kau akan terlihat lebih muda 10 tahun. Ucap dari Shelang. Oh, benarkah? Benarkah seperti itu? Tanya dari permaisuri. Dan untuk Shelang dia pun membenarkan itu semua. Dan jika permaisuri rajin menggunakan masker wajah perawatan seperti ini, maka permaisuri akan terlihat lebih muda lagi dan akan sulit untuk dapat membedakan ini permaisuri dan juga Nona Mulan, dan mereka akan terlihat seperti saudara daripada seorang ibu dan juga anak. Ucap dari Shelang yang membuat permaisuri dia pun tertawa dengan apa yang telah diucapkan oleh Shelang. Tapi di sini permaisuri dia juga tahu kalau Shelang pasti menginginkan sesuatu, dan itu membuatnya pun bertanya mau apa? Tanya dari permaisuri. Dan untuk Shelang dia pun mengatakan kalau dia ingin pergi keluar karena dia ingin bertemu dengan orang tuanya. Dan itu membuat permaisuri dia pun mengatakan baiklah, aku mengerti apa yang harus aku lakukan. Ucap dari permaisuri yang akan pergi menemui Patriark. Dan benar saja 30 menit kemudian di sini seorang penjaga pun datang melaporkan kepada Shelang kalau status tahanan rumah bagi Shelang udah dicabut. Dan itu membuat Shelang yosh, akhirnya dia bisa pergi keluar. Dan di sini Shelang dia juga tahu kalau ini adalah sesuatu yang cukup luar biasa, di mana ini adalah sebuah lingkaran setan sebenarnya, di mana Nona Mulan akan mengikuti semua perintah dari Patriark, sedangkan Patriark akan mengikuti semua perintah dari permaisuri, dan permaisuri akan mengikuti perintah dari Shelang. Dan ini adalah sebuah lingkaran setan, karena secara alami anak akan mengikuti apa kata bapak, dan bapak akan mengikuti apa kata emak, dan emak pastinya akan mengikuti apa kata menantu laki-laki. Dan ini adalah sebuah lingkaran kehidupan yang memang nyata and real. Jika kalian nanti nikah pasti kalian tahu maksud dari ini semua. Dan lantas di mana status dari tuan muda, pangeran, putra mahkota? Enggak ada, karena putra mahkota benar-benar enggak berguna. Jadi dia enggak masuk dalam lingkaran ini. Dan sebelum Shelang dia pergi menemui kedua orang tuanya, Shelang dia pun melakukan sebuah persiapan dulu karena ada sesuatu yang harus dia lakukan, di mana Shelang kini dia menyiapkan semuanya yang telah dia siapkan sebelumnya menggunakan pakaian milik Nona Mulan untuk melancarkan rencananya. Dan ini akan membuat Shelang berdandan seperti seorang wanita. Dan ini semua dilakukan oleh Shelang karena ada sebuah tujuan besar di balik ini semua. Sedangkan di sisi lainnya di tempat geng Black Mamba, ayah dari Dasha yang merupakan sahabat dari Shelang datang menemui pimpinan bandit yang ada di tempat ini. Dan di sini pria tua ini datang ke tempat ini karena dia ingin menuntut balas dari Shelang yang telah menendang biji milik anaknya hingga membuat anaknya jadi mandul. Dan itu tentunya membuat pria ini dia ingin balas dendam karena dia nggak bisa menyentuh Shelang yang merupakan putra dan juga menantu dari seorang
bangsawan besar hingga membuat dirinya harus meminta bantuan dari seorang bandit besar untuk dapat mengurus Shenlong. Dan di sini orang tua ini pun datang menemui pimpinan bandit. Dan di sini untuk pimpinan bandit dia pun bertanya, apakah ada saksi mata kalau Shenlong melakukannya? Dan hal itu pun dibenarkan oleh pria tua ini. Dia pun mengatakan kalau ada beberapa warga yang melihat kalau Shenlong sebelumnya telah masuk ke dalam rumah mereka. Dan itu adalah sebuah saksi yang telah disiapkan oleh orang-orang ini hingga membuat para tua bandit dia pun tersenyum karena dia memiliki sebuah rencana untuk dapat menjatuhkan Shenlong. Karena selama dia memiliki sebuah saksi maka ini semua dapat terjadi. Tapi di sini untuk para tua bandit dia pun akan merubah sedikit rencananya kalau dia tidak akan membuat Shenlong membayar apa yang telah dia buat, yaitu membuat orang jadi mandul. Enggak, bukan itulah yang akan dia bayar, tapi yang akan dia bayar adalah kasus mengkek seseorang. Ucap dari pak tua bandit yang membuat orang tua ini dia pun bingung dengan maksud dari si bandit besar itu. Apa? Kenapa jadi kasus kek orang? Ucap dari orang tua ini. Ya, kalau kasus cuma nendang biji maka tidak akan mungkin Shenlong akan dihukum kek. Tapi jika kasus mengkek orang maka Shenlong akan dihukum kek pula. Ucap dari pak tua bandit. Dan di sisi lainnya, di tempat yang berbeda, di tempat kediaman dari Dangsha saat ini, emak dari Dangsha dia sedang menggerutu karena saat ini putranya udah mandul dan itu membuat garis keturunan keluarganya benar-benar akan hancur. Dan itu membuatnya pun benar-benar kesal dengan Shenlong yang telah melakukan aksi kepada putranya hingga membuat putranya jadi mandul. Dan itu membuatnya pun benar-benar murka. Tapi di sini orang tua ini ketika dia sedang minum teh oolong, dia pikir kok rasanya agak berbeda hingga membuatnya agak sedikit pusing dan akhirnya dia pun turun. Tapi ketika dia membuka matanya, dia pun terkejut dengan apa yang dia lihat karena tiba-tiba aja dia melihat sebuah cahaya hijau dan sebuah bentuk-bentuk aneh. Dan ini adalah sesuatu yang sungguh sangat aneh bagi dirinya, apalagi tiba-tiba aja muncul seorang wanita aneh tepat di hadapan dirinya. Dan itu membuatnya pun bertanya, siapa ini? Ucap dari orang tua itu. Dan untuk wanita ini dia pun mengatakan kalau dia adalah orang tua ibu dari Dangsha. Ucap dari wanita iblis ini, dimana dia juga mengeluarkan sebuah api biru di lengannya dan dia langsung melemparkannya kepada orang tua itu hingga membuat orang tua itu lengannya pun menyala. Dan ketika dia mencoba untuk dapat memadamkannya nggak bisa. Nah itu tentunya membuatnya pun jadi panik. Api kenapa ada api? Ucap dari orang tua itu. Tapi di sini orang tua ini dia pun mengaku kalau dia telah bersalah dan dia pun memohon ampun kepada wanita yang ada di depannya. Maknanya dari Dangsha dia pun memohon ampun karena dia telah memperlakukan putranya tidak benar dan itu membuatnya pun bersujud dan dia memohon ampun. Dan untuk api yang ada di lengan dari wanita tua itu tiba-tiba aja menghilang ketika wanita iblis itu memadamkannya. Dan di sini wanita iblis dia juga mengatakan kalau saat ini Dangsha dia belum berakhir, dia masih ada dan dia masih hidup. Dan saat ini Dangsha tinggal di mansion milik keluarga jin. Tapi putramu Song Chong dia telah tiada. Diam dari iblis wanita itu yang membuat orang tua ini dia pun bingung dengan apa yang maksud dari itu semua. Tidak, putraku dia masih ada, dia belum meninggal. Ujar dari orang tua ini, tidak, dia sudah meninggal. Ujar dari wanita iblis, di mana wanita iblis dia pun mengatakan kalau saat ini ada sesuatu yang akan menimpa mereka, mana di masa depan putra dari orang tua ini akan segera meninggal. Dan itu adalah perbuatan yang tidak benar dan itu dilakukan oleh si bandit besar dan bukan Shenlong lah pelakunya. Ingat, bukan Shenlong pelakunya, tapi pelakunya adalah suamimu dan juga si bandit Tian Heng. Dialah pelakunya. Ujar dari wanita iblis yang mengejutkan bagi wanita tua itu, bagaimana bisa putranya tiba-tiba saja meninggal. Nah, itu tentunya membuatnya pun bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Tapi di sini untuk wanita iblis dia pun mengatakan, aku akan menghancurkanmu jika kau berani memberontak. Tapi ingatlah kata-kataku, aku akan mengampuni hidupmu jika kau mengikuti semua arahanku. Ingatlah, dalam waktu dekat pasti akan ada seseorang yang datang menghampiri dirimu dan suamimu akan datang mengatakan kepada dirimu kalau putramu telah tiada dan itu pelakunya pasti adalah Shenlong. Mereka akan mengatakan kalau itu adalah Shenlong yang melakukannya, tapi nyatanya tidak. Yang melakukannya adalah suamimu dan juga si bandit Tian Heng itu. Dan sekarang yang perlu kau lakukan adalah ikuti semua apa yang diucapkan oleh diriku dan kau akan berpura-pura mengikuti apa yang diucapkan oleh suamimu dan juga Tian Heng itu. Dengan begitu, Tian Heng dia akan membawa dirimu ke kediaman dari mansion dan setibanya kau di mansion milik keluarga jin, kau akan mengungkapkan segalanya kalau tuduhan yang akan mereka tujukan kepada Shenlong itu adalah tuduhan
tidak benar. Dan kau akan mengatakan kalau pelakunya adalah si bandit itu. Dan jika kau berani menyeret Shenlang, maka aku akan menyeretmu pula ke neraka bersama dengan dirimu. Dan aku akan melahapmu hidup-hidup. Ujar dari wanita iblis yang membuat wanita tua itu dia pun panik, takut dengan itu semua. Dan di sini wanita iblis sebelum dia pergi, dia juga mengatakan kalau dia akan memberikan sebuah kehidupan yang sangat luar biasa untuk wanita ini. Dan dia juga tidak perlu takut dengan si bandit karena kau akan tinggal di mansion milik keluarga jin. Dan kau juga akan mendapatkan sebuah hadiah. Setelah Dian Heng meninggal, kau barulah boleh pergi keluar lagi dari mansion dan kau bisa mendapatkan kehidupan barumu. Dan kau juga akan mendapatkan hadiah sebanyak 300 koin emas. Dan itulah kehidupan yang jauh lebih baik daripada hidupmu saat ini. Dan sekarang lihatlah, di bawah tempat tidurmu terdapat 30 koin emas sebagai pembukanya. Dan jika kau mengikuti semua kata-kataku, maka itu semua akan menjadi milikmu. Tapi jika kau menolak apa yang aku ucapkan, maka kau benar-benar bakal tamat. Dan aku akan menyeretmu ke dalam neraka jahanam. Ujar dari iblis itu sebelum dia menghilang. Dan setelahnya kini wanita tua itu dia pun bangun dari pingsannya. Dan itu membuatnya kepalaku sakit. Dan ketika dia melihat lengannya ternyata ada luka. Dan itu membuatnya berpikir kalau sepertinya apa yang dia lihat sebelumnya itu bukanlah sebuah mimpi. Dan dia pun penasaran dengan apa yang ada di bawah tempat tidurnya. Apakah ada koin emas? Dan ketika dia membuka dan juga membongkar, ternyata ada sebuah es. Dan di dalamnya terdapat koin emas. Dan itu tentunya membuatnya pun bingung, loh kenapa ada es ini? Jadi jangan-jangan wanita tadi dia nyata. Ujar di wanita tua itu. Dan dia juga berjanji bersumpah kalau dia akan melakukan apa yang telah diucapkan oleh wanita iblis itu. Dan dia kini berlutut bersumpah akan mengikuti semua apa yang diucapkan oleh wanita iblis itu. Dan ketika dia melihat es itu ternyata ada emas di dalamnya. Dan itu membuatnya tentunya benar-benar shock. Dan ternyata apa yang diucapkan oleh wanita iblis itu yang sebelumnya ternyata itu semua benar adanya. Dan itu adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa. Ucap dari wanita tua ini. Dan siapakah wanita tua itu? Siapa lagi jika bukan Shenlang? Namun kenapa Shenlang melakukannya, kita akan bahas di part lanjutannya. Karena ini akan nyambung dengan part lanjutannya coy. Karena di part lanjutannya akan ada sebuah kunjungan dari Gubernur Jenderal yang akan menyudutkan keluarga jin. Dan disinilah Shenlang akan bermain sedikit drama miliknya untuk dapat menyelamatkan keluarga jin dan juga menjatuhkan para pesaingnya. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.